Halo teman-teman, kembali lagi di Zona Belajar. Hari ini kita lanjut ke materi matematika kelas 7. Kita akan bahas eksplorasi 2.4 di halaman 54 dan ayo mengingat kembali di halaman 55. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke eksplorasi 2.4. Estimasi menggunakan pecahan. Di toko bahan dan peralatan membuat kue banyak dijual cangkir ukur, measuring cup, dan sendok ukur, measuring spoon, untuk menakar bahan yang akan digunakan dalam resep. Keterangan SDM itu sendok makan, SDT itu sendok teh. Jadi teman-teman, gambar di layar ini adalah pilihan sendok ukur dan cangkir ukur yang bisa kita pakai. Lakukan estimasi untuk menentukan sendok ukur atau cangkir ukur mana yang harus Karina gunakan untuk menakar kebutuhan di bawah ini. Nomor 1 itu 1/3 sendok makan saus tiram. Pilihan sendok ukur untuk sendok makan di gambar ada 1 sendok makan dan 1/2 sendok makan. Di antara dua pilihan ini teman-teman, yang paling mendekati adalah 1/2 sendok makan teman-teman. Karena 1/3 ini nilainya lebih kecil daripada 1/2 teman-teman. Jadi kita gunakan 1/2 saja. Kalau pakai 1 sendok makan itu terlalu besar takarannya. Soal nomor 2, 3/4 sendok teh garam. Nah teman-teman, 3/4 ini nilainya lebih besar daripada 1/2. Jadi kalau kita pakai yang 1/2, takarannya bakal kurang. Karena 3/4 ini lebih mendekati ke 1, maka alat takar yang paling pas kita pakai adalah 1 sendok teh. Nomor 3, 9/10 cangkir kadu. Perhatikan teman-teman, 9/10 cangkir kadu ini kan kalau diubah ke desimal nilainya 0,9. Nilai ini sangat dekat dengan 1 cangkir penuh. Jadi teman-teman, cangkir ukur yang kita pilih adalah 1 cangkir. Nomor 4, 1/5 cangkir kecap asin. Pilihan cangkir ukur yang paling mendekati untuk menakar 1/5 cangkir adalah 1/4 cangkir, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke halaman 55. Ke bagian ayo mengingat kembali. Tentukan hasil operasi hitung bilangan rasional di bawah ini. Yang nomor 1, 6/7 dikurang 3/7. Teman-teman, penyebutnya sudah sama-sama 7. Jadi kita tinggal kurangi pembilangnya. 6 dikurangi 3 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3/7. Nomor 2, 2 dikurang 1/2. Teman-teman, angka 2 dengan 1/2 ini tidak bisa kita kurangkan langsung. Jadi kita ubah angka 2 ini ke bilangan berpenyebut. Jadi 2 ini kita ubah menjadi 4/2. 4/2 ini sama dengan 2 juga teman-teman. Nah sekarang perhatikan, ini bisa langsung kita kurangi karena penyebutnya sudah sama. 4 kita kurangi 1 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3/2. Nah teman-teman, 3/2 ini kita ubah ke bilangan campuran. 3 kita bagi 2 dapatnya 1. Angka 1 ini kita tulis sebagai bilangan pokok di depan teman-teman. Lalu 1 dikali 2 itu 2. Kita kurangkan 3 dikurang 2 teman-teman, sisanya 1. Jadi sisa 1 ini teman-teman kita tulis sebagai pembilang di atas. Penyebutnya tetap 2. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 1/2. Nah teman-teman, untuk membuktikannya sama atau tidak, 1 kita kali dengan 2 itu 2. Lalu 2 kita tambah dengan 1 itu 3. Jadi 3/2. Hasilnya sama. Nah tentu ada yang bertanya, kenapa 3/2 ini diubah ke pecahan campuran, sedangkan nomor 1, 3/7 kok tidak diubah? Jadi teman-teman, pada 3/7 yang nomor 1 tadi, angka di atas pembilang lebih kecil daripada angka di bawah penyebut. Karena penyebutnya lebih besar, kita tidak bisa jadikan dia pecahan campuran karena nilainya kurang dari 1.
Sedangkan pada 3/2, angka di atas ini lebih besar daripada angka di bawah, karena nilainya lebih dari 1. Maka bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nomor 3, 5/8 ditambah 1/4. Teman-teman perhatikan penyebutnya tidak sama. Kalau untuk penyumlahan dan pengurangan pecahan teman-teman, kalau penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 8 dan 4 itu adalah 8 teman-teman. Nah teman-teman, ini ada dua cara. Kita pakai cara pertama dulu. Untuk 5/8, karena penyebutnya sudah 8, tidak usah diubah lagi. 8 dibagi 8 itu 1, lalu 1 dikali 5 itu 5. Hasilnya tetap 5/8. Untuk 1/4, 8 dibagi 4 itu 2, lalu 2 kita kali dengan 1 itu sama dengan 2. Jadi 2/8. Tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. 5 ditambah 2 itu 7. Hasilnya adalah 7/8. Cara kedua teman-teman, KPK-nya kan 8. Untuk 5/8, 8 dikali berapa yang hasilnya 8? Tentu 8 kali 1. Karena penyebutnya dikali 1, pembilangnya juga dikali 1. 5 dikali 1 itu sama dengan 5. Jadi tetap 5/8. Untuk 1/4 teman-teman, 4 dikali berapa supaya dapat 8? 4 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya harus dikali 2 juga teman-teman. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Jadi 2/8. Hasilnya sama juga teman-teman, 7/8. Yang soal nomor 4, 11/6 dikurang 4/9. Perhatikan teman-teman, penyebutnya tidak sama. Kita cari dulu KPK dari 6 dan 9. KPK-nya adalah 18. Kita pakai cara cepat dulu teman-teman. 18 kita bagi 6 itu 3 teman-teman. 3 kita kali dengan 11 itu 33. 18 dibagi 9 itu 2. Lalu 2 dikali dengan 4 itu sama dengan 8. 33 kita kurangi 8 itu hasilnya 25. Jadi hasilnya adalah 25/18 teman-teman. Cara satu lagi, untuk 11/6, 6 kali berapa supaya dapat 18? 6 kali 3. Maka atasnya juga kita kali dengan 3. 11 dikali 3 itu 33. Pecahannya jadi 33/18. Untuk 4/9, 9 kali berapa dapat 18? 9 dikali 2. Atasnya kita kalikan 2 juga teman-teman. 4 dikali 2 itu 8. Pecahannya jadi 8/18. 33 kita kurangi dengan 8 sama dengan 25. Hasilnya tetap 25/18. Hasilnya sama juga kan teman-teman? Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Mau pilih cara pertama boleh, mau pilih cara kedua juga boleh. Pilih saja yang menurut teman-teman paling gampang. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan untuk latihan eksplorasi 2.4 dan ayo mengingat kembali. Kalau teman-teman masih ada yang ragu atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti dijawab dan dijelaskan lagi.